Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Ilyas. Kali ini kita akan belajar tentang cara instalasi mikrotik di laptop dengan memanfaatkan virtual machine. Anda bisa menggunakan VirtualBox seperti ini. Kita akan install VirtualBox. Saya sendiri menggunakan Qemu Virtual Machine Manager. Hal yang perlu kita siapkan adalah kita akan download file ISO mikrotik terlebih dahulu. Anda masuk ke website mikrotik.com. Setelah itu masuk di bagian software, downloads. Di bagian router OS kalian pilih arsitektur x86. Jadi kita gunakan 32 bit, versi 32 bit. Untuk sistem x86 pilih yang file ISO versi saat ini, yaitu mikrotik 7.20.8. Saya sendiri sudah download itu, kita bisa lihat di sini saya sudah download. Oke, yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah bagi pengguna awam silakan gunakan Winbox. Untuk pengguna Windows bisa menggunakan versi 3 atau versi 4. Versi 4 itu bisa untuk macOS, Linux, dan Windows. Karena saya menggunakan Linux, maka saya prefer yang versi 4. Tampilannya agak berbeda dengan versi 3, tapi fungsinya sama. Oke, kita siapkan virtual machine. Saya tambah baru. Kita akan tambahkan baru, kita kasih nama Linux generic. Kita kasih nama mikrotik saja. Saya kasih 4 core karena CPU saya 16 core, memori 4 GB. Karena laptop saya 16 GB itu mumpuni. Kemudian kita kasih hard disk sebesar 25 GB. Ini sudah lebih dari cukup. Oke, kita kustomisasi dulu untuk beberapa hal sebelum instalasi. Karena mikrotik itu tidak mendukung Virtio driver, kita akan ganti ini menjadi SATA apply. Sebelum memulai instalasi, saya akan atur permission dulu. Kemudian kita langsung begin installations. Oke, begin installations. Ya. Ini instalasi sudah mulai. Tahap instalasinya sangat gampang. Kalian tinggal membaca panduan yang ada. Welcome to Mikrotik Router Software Installations. Move around menu using P and N or arrow key. Kita bisa memindahkan dengan arah panah di keyboard. Kita bisa memilih dengan spasi, tombol spasi. Tapi saya sarankan kita pilih semua saja paketnya. Tekan tombol A. Kita tekan tombol A. Nanti semuanya terpilih seperti ini. Lalu kita tekan I untuk menginstal. Continue ya. Kita akan menginstal ini ke hard disk yang telah kita tentukan tadi. Prosesnya tinggal kita tunggu sampai 100% dan nanti di reboot. Maka kita tekan enter dan insyaallah ini akan bootin masuk ke dalam sistem mikrotik kita. Jadi mikrotik bisa diakses melalui command line seperti ini. Admin password kosong. Ingin melihat lisensi tidak usah, kita enter. Kita taruh password saja dulu, 1. Passwordnya 1. Anda pun bisa melangkahi tab ini dengan Ctrl C. Nanti langsung masuk ke sini. Misalnya saya mau ganti dulu nama sistem identity. Tekan set name, misalnya MK Ardan. Maka admin @mikrotik akan berubah menjadi admin. Oke, kita akses melalui Winbox. Saya akan buka Winbox di sini. Winbox.
maka dipastikan nanti akan terdetek sesuai dengan identitas yang kita bikin. Kita coba connect di sini, connect masuk ke dalam sistem mikrotik. Oh ya, passwordnya tadi 1, sorry. Oke. Lihat di interface, ya ada satu interface. Karena saya hanya menambahkan satu saja. Di bagian QEMU Virtual Machines sebelah sini, kita open dulu, kita keluar dari full screen ya, juga informasi. Jadi hanya ada satu network interface card yang terpasang. Kalian pun bisa menambahkan seperti ini. Untuk di VirtualBox sendiri kalian tinggal centang adapter 1, 2, 3 dan sebagainya. Network controller, ini defaultnya dia NAT, silakan pilih. Hanya saya saat ini sudah lebih dari. Oke, kita lihat, kita juga bisa mengganti nama seperti ini, misalnya internet seperti itu, apply. Oke, atau kita taruh saja ya, kita tambahkan saja, tambahkan hardware baru, network. Coba dilihat perbedaannya, finish. Nanti akan ada 2 NIC. Kita kembali ke dalam sini, nanti akan ada header 2 seperti itu. Atau kita samakan saja dengan mikrotik seadanya, tambah hardware baru lagi, tambahkan NIC lagi, kita bikin sampai 5 network interface card. Oke, maka di Winbox akan terdeteksi beberapa internet. LAN 1 misalnya, LAN 3. Oke, apply. Oke, dan sebagainya. Oke, di sini juga ada menu bridge. Kita bisa gabungkan beberapa port jadi satu. Misalnya saya mau bikin bridge baru, taruhlah namanya misalnya bridge LAN. Anda bisa membuat komentar sini. Ini untuk menggabungkan jalur LAN, misalnya seperti itu. Kita apply, oke. Karena ada interface baru terbuat di sini, disertai dengan komentar yang kita bikin. Kita tambahkan anggota portnya. Kita masukkan dia header 1, header 2, sorry, apply. Kalian bisa langsung copy, langsung pilih header 3 seperti ini, apply. Oke. Maka header 2 dan header 3 itu akan tergabung. Ditandai di interface, tipenya akan berubah menjadi RS, itu running slave berarti dia menjadi secondary. Artinya dia tergabung ke dalam anggota bridge yang akan diwakili oleh bridge LAN. Sehingga nanti untuk penambahan IP address, kita tambah IP address, kita hanya pilih saja untuk bridge-nya. Kalian bisa komentari ini IP untuk anggota bridge LAN. Contoh IP address-nya 92.168.100.1/24. Tunggu dulu, saya mau sesuaikan dengan laptop saya. Atau tidak usah, biarkan saya seperti ini, bridge LAN. Oke, seperti ini. Kemudian kita tes apakah berfungsi untuk DHCP client. Kita tes untuk DHCP client ke header 1, mencoba koneksi ke internet. Saya terbiasa untuk menggunakan komentar. Kita centang use pure DNS dan NTP, otomatis kita akan dapat IP DNS dengan routing, statusnya searching, dan statusnya bound. Kita dapat IP address
122.204 di laptop saya. Untuk bridge-nya 122.1, berarti menjadi roots. Kita lihat roots adalah laptop saya sendiri harusnya ya, bisa dilihat di gateway. Jadi kalian tidak usah tambahkan lagi new karena ini sudah terhubung ke internet. Tidak percaya, kita akan tes ping google.com. Ini sudah reply walaupun time millisecondnya besar karena cuaca sedang buruk, dan saya menggunakan hotspot HP terkoneksi ke laptop. Oke, selanjutnya kita tes buat DHCP server untuk anggota bridge. Kita bikin melalui DHCP setup ke bridge LAN. Biasanya kalian langsung menambahkan firewall untuk NAT. Padahal ketika kita menambahkan DHCP setup, otomatis dia akan membuat masquerade untuk NAT. Bisa dilihat seperti ini. Kita set back dulu. Ini pastikan kalian pilih bridge LAN di sini. Kemudian DHCP address space. Ini ada network address untuk LAN kalian. Gateway-nya adalah IP MikroTik kita 131. Ini give out atau range. Kalian bisa tentukan berapa yang bisa terkoneksi dengan komputer kita. Ini ditentukan 2 sampai 254. Kalau kalian misalnya cuma ingin 10, ya kita bisa 2 sampai 12 saja. Seperti itu. Ini apakah kita mau menambahkan DNS ke klien terkoneksi melalui jalur LAN? Kita centang ya. DNS servernya bisa tambah untuk seperti ini. Nah, ketika ini adalah DNS yang didapat dari hasil DHCP klien seperti ini. Kalian pun bisa tambahkan di manual seperti ini, bisa juga tambahkan di sini untuk jaga-jaga, siapa tahu suatu saat down. Oke, kita tambahkan seperti ini. List time-nya 30 menit. Biasanya di soal itu cuma 8 menit. Soal tahun lalu itu 8 menit. Oke. Ini sudah. Di Windows versi 4 ternyata masquerade-nya tidak default, langsung ditambahkan. Coba kita tes di sini, tambahkan saja. Routing source NAT. Alt interface-nya adalah jalur internet kalian. Pilih internet sini. Action masquerade. Iya. Oke. Seperti ini sudah selesai. Saya tidak bisa melakukan konfigurasi wireless karena tidak ada chip wireless di dalam sini. Oke. Sekian untuk panduan cara setting MikroTik tanpa MikroTik board di laptop yang hanya bermodalkan file ISO dari website MikroTik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kami akhiri. Ketika ada pertanyaan, tulis di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.